Tetapi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ingatlah kita bahwa apa sesungguhnya yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra wal Mi'raj itu. Tahu apa yang dibawa pulang oleh Nabi apa? Nggak tahu? Belum tahu? Sholat. Sholat ini sangat penting. Sampai-sampai dikatakan as-salatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Nah, bagaimana kita ingin mendirikan satu bangunan yang kokoh dan kuat, tetapi tiang sendiri tidak kuat atau tidak kokoh, sudah pasti akan roboh itu bangunan. Sama halnya dengan iman Islam kita, agama kita. Bagaimana kita memperkuat tiang agama kita? Inilah hadirnya guru-guru kita untuk mengajarkan ilmu kepada kita, yang mana sesuai dengan disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika kita mengetahui ilmu, kita pun dapat mengamalkannya dengan baik. Melakukan amalan bagus, melakukan amalan baik, tetapi lebih bagus dan lebih baik jika ketika kita paham apa itu ilmu daripada ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, maka kita pun akan sampai atau mendapatkan hakikat atau tujuan daripada amalan-amalan yang kita kerjakan, terkhusus kepada sholat. Agar apa? Agar kita pun akan mendapatkan tujuan daripada sholat tersebut. Apa tujuan itu? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan mungkar. Jika sudah dicegah daripada perbuatan jahat, keji dan mungkar, insyaallah balasan daripada Allah, kita akan dimasukkan dan dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama orang tua kita, saudara-saudara kita, dengan baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu penting sekali untuk kita belajar. Ya, penting sekali untuk kita mengetahui ilmu. Kalau tidak tahu ilmu lalu kita lakukan amalan, ada satu cerita yang mana kejadian ini terjadi di kota Ambon. Ada 3 orang pemuda, ketika ada salah satu ustadz berceramah di masjid, bertiga ini melewati masjid. Tetapi ketika mereka mendengarkan tausiah ceramah tentang kematian, bagaimana dengan siksa ketika kita tidak melakukan ibadah atau kita menjauh daripada ibadah, akan disiksa dengan begitu siksanya. Ketika mendengarkan hal itu, mereka bertiga pun, Masya Allah, Allah sentuh hati mereka dan memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mengarahkan ke mereka ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, mereka ingin melakukan sholat. Sebut saja 3 orang ini, namanya tinggi, yang kedua pendek, yang ketiga gondrong. Ketika masuk ke masjid ingin melakukan sholat, si tinggi berkata kepada yang si pendek, wahai pendek, kamu yang jadi imam saja. Apa yang dikatakan pendek? Aduh, tinggi, saya nggak bisa jadi imam. Ya udah, gondrong yang jadi imam. Gondrong juga dia menjawab, saya nggak bisa jadi imam. Kalau sudah begini, apa yang kita dapatkan? 3 orang pemuda yang sudah dewasa tidak bisa untuk menjadi imam. Padahal mereka ini adalah calon-calon pemimpin. Ya, bukan pemimpin negara, tetapi pemimpin di dalam rumah tangga. Harus bisa untuk kita menjadi imam. Tiba-tiba ada satu orang jamaah, dia datang, dia juga ingin melaksanakan sholat. Mereka sepakat bertiga, kita minta kepada si fulan bin fulan untuk menjadi imam.
Ketika mereka menyampaikan dan disetujui, fulan bin fulan akan menjadi imam. Ketika berdiri, Allahu Akbar, yang tinggi sebelah kanan, yang pendek di tengah, yang gondrong di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika lagi membacakan Al-Fatihah, si gondrong di sebelah kiri, dia lihat ada tikus. Dia teriak, awas ada tikus. Jika kita sedang sholat, kita lihat ada tikus, kita teriak, berarti sholat kita batal. Karena tidak tahu ilmu, dia teriak itu tikus tanpa dia sadar bahwa dia telah membatalkan sholatnya. Yang di tengah si pendek, dia juga gak tahu apa-apa, dia neguri di si gondrong. Gondrong, jangan kamu teriak tikus, nanti kamu batal. Na'udzubillah. Ternyata dia juga batal. Udah yang begitu, yang tinggi di sebelah kanan ngomong lagi dia, tuh kan kamu juga batal, gak boleh ingatin dia. Na'udzubillah. Tiga-tiganya batal. Ketika selesai baca Al-Fatihah, imam di depan, dia dengan pedeknya dia bersyukur, dengan dia berkata, Alhamdulillah, untung saya tidak menegur mereka. Empat-empatnya batal. Itu karena apa? Karena tidak tahu ilmu. Maka dari itu, hadir di majelis-majelis seperti ini supaya kita dapat ilmu. Bukan hanya kita mendapatkan pahala-pahala daripada majelis, tetapi ilmu pun akan kita dapatkan. Yang terakhir, satu pesan atau wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat ini tertulis di dalam kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajha. Di dalam kitab tersebut begitu banyaknya pesan-pesan atau wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan di dalam kitab tersebut dikatakan kepada sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau katakan, ya Ali, kama Jibril ayyakuna min bani Adam al-sabri ahsan. Ya Ali, tahukah engkau bahwa malaikat Jibril alaihissalam berkeinginan menjadi anak keturunan Adam? Artinya malaikat Jibril alaihissalam ingin menjadi manusia seperti kita. Padahal jelas kita tahu malaikat Jibril alaihissalam adalah sayyidul malaikat, raja daripada malaikat. Tetapi malaikat Jibril masih berkeinginan jadi anak keturunan Adam, ingin menjadi manusia seperti kita. Kenapa? Nabi katakan, as-salatu jamaah ma'al imam, solat berjamaah bersama imam. Kalau berbicara solat berjamaah bersama imam, sudah pasti kita melaksanakannya di masjid. Dan yang tadi sudah sebutkan oleh Habib Agil tentang azan, bukan azan yang kita permasalahkan, tetapi yang sangat sedih ketika sudah azan berkumandang, tetapi masjid-masjid pun masih kosong. Azan begitu kuatnya, tetapi masjid pun masih kosong. Lah bagaimana kalau tidak ada azan? Kita pun sendiri mungkin tidak tahu kapan waktu sholat. Dan tahukah kita bahwa dengan memuliakan masjid dengan sholat berjamaah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Laki-laki yang soleh tempatnya di masjid. Laki-laki yang soleha tempatnya di nggak ada laki-laki yang soleha. Ya Allah, Habib Amal jangan suka begitu. Maafnya. Maafin nggak? Maafin nggak? Kayak nggak semangat nih, Bin. Katanya pecinta-pecinta habaib, pecinta anak cucu keturunan Nabi. Kalau ngaku cinta kepada anak cucu keturunan Nabi, lah pasti kita juga akan mengaku cinta kepada datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta enggak? Cinta enggak? Cinta
cinta tanpa bukti itu cinta palsu. Cinta enggak? Aku cinta padamu Nabi kita Muhammad. Aku rindu padamu Nabi kita Muhammad. Maulah ya salih kurang kencang ala habibika manusia yang mulia kurang kencang manusia yang sempurna kurang semangat maulaya salih wa sallim daiman abadan ala habibika kurang kompak ingin hidup untuknya lemas tapi udah lumayan ya. Tapi kalau untuk menghilangkan mengantuk ada lagi caranya. Mau? Takbir, takbir, tahlil, la ilaha illallah, alhamdulillah. Yang terakhir cerita ini, bapak-bapak ini nih ada di antara mereka mungkin yang sudah menjadi imam di masjid ataupun imam untuk keluarga. Satu pesan dari Habib, ini juga pesan dari Habib guru-guru kita, jangan baca ketika kita menjadi imam masjid jangan terlalu panjang. Karena ada kejadian di kampung saya, imam digebukin, dikeroyok sama makmum. Ini karena sayangnya Habib, jadi Habib sampaikan ke antum-antum, jangan sampai kejadian di kampung saya terjadi pada kalian. Mau dengar? Jadi satu ketika imam masjid ketika di sholat subuh dia digebukin, dikeroyok sama jamaah. Setelah itu dia laporkan ke polsek terdekat. Setelah dilaporkan, yang menerima laporan dia bertanya, wahai Pak Imam, siapa yang gebukin Pak Imam? Jamaah. Jamaah siapa? Semua jamaah yang tadi sholat subuh. Masya Allah. Mendengarkan begitu namanya polisi. Marah dia, kenapa Pak Imam digebukin sama jamaah? Dipanggillah itu semua jamaah. Datanglah ke tempat ke kantor polisi. Mulai diinterogasi. Kalian memukul Pak Imam? Iya Pak. Kalian memukul semuanya? Iya, kami mukul, kami keroyok, kami gebukin. Kenapa masalahnya? Ya Pak, jadi begini masalahnya. Kita ini kan sholat subuh berjamaah. Memang kita akui imam ini suaranya bagus, hurufnya bagus, merdu. Tapi kan kami juga ada punya kerjaan. Kami juga ada yang sekolah, ada yang mau kerja. Kenapa? Iya, ketika di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia baca Al-Baqarah. Pikirnya kita mungkin 5 ayat muflihun selesai. Untuk bilang selesai itu Al-Baqarah. Dia pikir kita ini masih kuat, kaki udah gemetar-gemetar belakang, udah nggak konsen Pak. Ketika ruku, alhamdulillah, bukan kita sebut subhana rabbil azim wa bihamdi, tetapi semua daripada kita alhamdulillah. Ketika naik dari sujud rakaat kedua, dia baca Al-Fatihah. Kata jamaah dalam hatinya mungkin 2-3 ayat aja kan pertama udah panjang. Ali Imran dia baca. Selesai. Setelah selesai semua, salam kanan, salam kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Semua jamaah buru-buru untuk bersiap-siap karena sejam sholat subuhnya, matahari udah dekat, orang udah mau sekolah, orang udah mau ke
bersiap-siap kerja. Ketika salam kanan salam kiri udah nggak dibaca Allahumma anta salam wa minka salam, enggak. Apa yang dia baca? Allahumma anta salam wa lantas jalan. Udah nggak Allahumma anta salam wa minka salam. Allahumma anta salam lantas jalan. Ketika kita sudah bersiap-siap mau pergi, Bapak imamnya panggil jamaah, mohon jangan keluar dulu, mari duduk sebentar. Dengan keselnya kita Pak, kita datang lagi, kita duduk lagi dengan benar, dengan baik. Apa yang dikatakan Bapak Imam? Maaf, tadi saya lupa wudu. Udah panjang, udah terlambat. Ternyata Pak Imamnya lupa wudu. Terus apa yang dikatakan polisi? Allah, Pak Imam, seandainya tadi kalau saya sebagai jamaah di situ, mungkin saya gebukin Pak Imam lebih kuat daripada mereka. Jadi sesuai yang tadi yang kita sepakati, saya hanya datang bercerita untuk menghibur. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran ini mari kepada kita, dan insya Allah kalau ada punya manfaat, alhamdulillah.